Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis Syamila yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, sekaligus menjadi majelis tasyakur, ya, wujud syukur dari Ibu Wiwi yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa ruko yang kita semua berdoa mudah-mudahan ruko ini barokah, ya, menjadi mata air kebaikan, ya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat bagi Ibu Wiwi sekeluarga, yang mudah-mudahan berkahnya juga melimpah untuk kita semua. Allah izinkan kita punya ruko juga. Yang sudah punya tambah lagi, yang dengan ruko ini nanti kita bisa beribadah lebih banyak, ya, sedekah lebih banyak, infak lebih banyak, umrah insyaallah. Ya, termasuk hari ini kita juga ingin mendoakan, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sejawat kita yang insyaallah Jumat besok, ya, akan menunaikan ibadah umrah. Sebenarnya kalau mau sekalian haji, kan udah dekat Zulhijjahnya. Jadi nggak usah pulang ya? Nggak usah pulang. Nggak usah pulang. Pulangnya nanti setelah haji. Enggak. Tinggal bentar lagi ngapain pulang? Pulang juga paling di rumah cuma kisah itu kan hukum manusia, tapi tetap harus taat aturan, karena aturannya nggak boleh, ya, mau nggak mau harus pulang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, emang kalau syukuran harus ramai. Kalau sepi acaranya bukan syukuran tapi sabaran. Ya. Syukuran kan seneng-seneng ya, jadinya ramai. Tapi kenapa acaranya cuma ada syukuran? Kenapa nggak ngadain acara sabaran? Suatu saat nanti majelis Syamila judulnya, ya, majelis sobaran. Sebab yang mengundang yang baru dapat musibah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang syukuran ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih, bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Rasul yang saya melihat sahabat Mu'adz ini salah satu sahabat yang nama beliau betul-betul ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, salawat-salawat kita, kebaikan-kebaikan kita membuat nama kita juga ada di hati beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa saya katakan sahabat Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang salah satu, ya, sahabat yang namanya ada di hati beliau, adalah hadis ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersama Mu'adz, dan kebersamaan Rasul dengan Mu'adz di banyak hadis itu banyak sekali.
Bahkan di satu hadis Rasul itu berdua dengan Mu'adz bin Jabal boncengan unta, bukan boncengan motor. Iya, jadi Rasul di depan, Mu'adz bin Jabal di belakang. Itu kan menunjukkan ya, sahabat Mu'adz, ya, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis ini Rasul memegang tangan Mu'adz, ya, memegang tangan Mu'adz. Dan kemudian Rasul mengatakan satu kalimat yang kita kadang sangat membayangkan kalau kalimat ini diucapkan oleh Rasul dan ditujukan kepada kita. Tapi ini betul-betul ditujukan kepada Mu'adz bin Jabal. Sampai Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah, ya Mu'adz, inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh dan sungguh saya mencintaimu. Rasul mengungkapkan kalimat sungguh itu 2 kali, ini dan la. Dua-duanya memiliki arti sungguh. Jadi sungguh dan sungguh aku mencintai. Bayangkan kalau kalimat ini ditujukan Rasulullah kepada kita. Satu kehormatan dan kemuliaan tersendiri. Dan nama Mu'adz bin Jabal ini pun harusnya ada di hati kita. Minimal kalau kita ingin nama kita ada di hati Rasulullah, setidak-tidaknya nama Mu'adz bin Jabal ini ada di hati kita. Dan harusnya secara alamiah ada di hati kita. Kenapa ada di hati kita? Karena Mu'adz bin Jabal itu jasanya besar sekali bagi kita, umat Islam Indonesia. Apa hubungannya Mu'adz bin Jabal dengan kita? Kan Mu'adz bin Jabal di Jazirah Arab, kita di Indonesia. Jasa beliau nyata. Kenapa saya katakan jasa beliau nyata? Karena di antara sekian banyak sahabat Nabi, Nabi itu kan menugaskan sahabat-sahabat untuk pergi ke berbagai belahan daerah yang sudah dikuasai oleh Islam. Nah, salah satunya Yaman. Yaman itu sudah diislamkan oleh Rasulullah, tetapi mereka itu kan Islamnya baru sebatas syahadat. Mereka belum paham bagaimana ajaran Islam. Nah, untuk membuat orang-orang Yaman mengerti tentang ajaran Islam, Rasul itu mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, pergilah engkau ke Yaman. Terus apa hubungannya dengan Indonesia? Hubungannya adalah yang membuat Islam ada di Indonesia itu sebenarnya orang siapa? Orang Yaman. Orang Yaman. Terutama dari kalangan justru keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di Hadramaut. Jadi Hadramaut itu kumpulan anak keturunan Nabi. Kemudian mereka menyebar. Dan banyak di antara mereka itu yang menyebarnya ke Indonesia. Maka kalau kita lihat seluruh kesultanan Islam dari Sabang sampai Merauke, itu sultannya adalah Habib. Terutama yang di bagian utara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai kemudian Maluku, Ternate, itu Habib. Jadi keturunan Nabi yang mereka adalah asalnya dari Yaman. Nah, kembali kepada hadis tadi, setelah Rasul menyampaikan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Rasul kemudian menyampaikan, usika, aku berwasiat kepadamu ya Mu'adz, la tada'unna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, kata Nabi, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan doa di setelah sholat. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan doa ini setiap kali engkau selesai sholat. Berarti ini kan wasiat Rasul untuk diamalkan oleh Mu'adz bin Jabal, untuk diamalkan setiap kali selesai salat. Apa doanya? Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni. Alhamdulillah, nggak sia-sia Syamila ini udah hafal doanya. Doanya ada 3, dan kalau menurut beliau Imam Ibnu Athaillah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasul berpesan, kalau berpesan kepada Mu'adz itu kan sebenarnya pesan kepada kita. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk sebaik-baik doa. Karena sebaik-baik doa, kata Ibnu Athaillah, adalah engkau meminta kepada Allah apa yang Allah memintamu, apa yang Allah meminta kepadamu. Sebaik-baik doa adalah kita meminta kepada Allah apa yang Allah meminta kepada kita. Dan itu ada di dalam doa ini. Dan yang diminta oleh Rasulullah yang kemudian doanya diajarkan, kan sering kita datang ke orang soleh, ke orang alim, minta ijazah doa. Nah, sebenarnya ada ijazah doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa sebaik-baiknya doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada tiga yang diminta oleh Rasulullah dalam doa ini. Allahumma ya Allah, a'inna, bantu kami. Bantu kami untuk apa? Ala dzikrika, untuk ingat kepadamu. Untuk selalu berzikir dalam artian ingat kepada Allah. Yang kedua, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan baik di dalam beribadah kepadamu. Doa ini kalau dalam istilah balaghah itu sudah termasuk jam'ul jawami', mengumpulkan segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan ada pada 3 hal ini. Nah, apa 3 hal itu? Yang pertama, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, adalah zikrika, selalu ingat kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ingat kepada Allah? Yang dimaksudkan ingat kepada Allah adalah ingat yang dikaitkan dengan kehidupan kita. Itu zikir yang sesungguhnya. Yani ingat kepada Allah dengan semua yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ini kan hanya mengenal 2 hal nih, atau 3. Ya, 3, persisnya 3. Pertama mengenal senang, mengenal susah, kemudian mengenal amal. Dalam hal apapun, entah senang, entah susah, entah amal, kita selalu ingat Allah. Nah, pengertian ingat Allahnya apa? Pengertian ingat Allahnya adalah kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Dapat rezeki semisal. Dikirim makanan oleh teman, oleh saudara, diundang syukuran. Maka bukti bahwa kita ingat Allah adalah kita selalu punya kesimpulan bahwa semua nikmat yang menyenangkan ini adalah rahmat Allah. Ini adalah pemberian Allah. Ini adalah kebaikan Allah. Jadi kita tidak mengaitkan apapun dengan semua kesenangan hidup kita, kecuali kita selalu mengaitkannya dengan kebaikan Allah. Titik. Jadi contoh semisal bisa punya ruko Ibu Wiwi, itu bentuk syukur, bentuk ingat Allah. Sama sekali tidak menyimpulkan bahwa saya punya ruko ini karena saya kerja keras. Walaupun sebenarnya bisa jadi karena hasil kerja keras.
Tapi begitu rukuk ini terwujud, Ibu Wiwi punya kesimpulan, ini kebaikan Allah. Ini sepenuhnya adalah kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, seberapapun saya bekerja keras, tidak akan mungkin rukuk ini terwujud. Nah, itu tanda bahwa Ibu Wiwi, kita semua adalah orang yang ingat Allah. Jadi kalau sampai kemudian kita dapat nikmat, ya ini karena saya sungguh-sungguh, karena saya rajin sholat duha, karena saya punya teman-teman yang baik. Maka sebenarnya orang seperti ini adalah orang yang terkena penyakit ghaflah, lalai kepada Allah. Kepedean, betul. Ini kalau sama ibu-ibu Syamila itu harus ngerti bahasa milenial. Nah, saya orang jadul nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu hakikat ingat Allah. Bu, ibu kok punya mobil baru? Ini ibu mesti usahanya berhasil. Enggak. Saya punya mobil baru, ini kebaikan Allah saya. Kebaikan Allah. Kita tidak akan menyebut yang lain selain hanya semata-mata karena kebaikan Allah. Kalau bukan karena kebaikan Allah, nggak mungkin saya bisa memiliki semuanya. Itu yang dimaksudkan dengan ingat Allah ketika kita dapat kesenangan. Karena itu Umar bin Khattab pernah berpesan kepada kita, kalau engkau mendapatkan kiriman makanan dari tetangga atau dari siapapun, kata beliau, jangan engkau makan itu makanan, jangan engkau terima itu makanan sebelum engkau yakin bahwa sebenarnya makanan ini berasal dari Allah, lewat tetangga. Jadi tetangga itu cuma lewat aja, hakikatnya dari Allah. Oh, ini ada makanan, minuman. Nah, ini karena saya datang di undangan tasyakur ini. Wah, kalau saya nggak datang, nggak mungkin saya menikmati makanan ini. Enggak. Iya, saya dapat nikmat makanan, minuman. Ini adalah karena kebaikan Allah semata. Itu yang dimaksudkan dengan ingat Allah. Termasuk yang besok mau sama-sama umroh. Itu nikmat bukan, Ibu? Oh, nikmat banget. Nikmat banget. Itu hasil apa? Hasil kerja. Kok Ibu bisa umroh? Hasil kebaikan Allah. Hasil kebaikan. Kebaikan Allah, rahmat. Kalau dari awal sudah punya keyakinan, ini karena rahmat Allah aja. Karena kebaikan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin saya bisa berangkat umrah. Insya Allah umrahnya mabrurah. Tapi kalau dari awal saya bisa umrah karena uang saya banyak, ya karena saya bekerja keras, karena teman-teman saya baik, ya karena saya punya lingkungan orang-orang yang salih, teman-teman yang salihah, menganggap bahwa saya bisa umrah karena itu, berarti dia terkena penyakit lupa bahwa semuanya adalah karunia Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Jadi ini makna dari zikir. Zikir ketika senang. Kalau susah, zikirnya apa? Lagi susah nih, ingat Allah. Kalau betul, kalau kita susah ingat Allah, kita sabar. Sabar ketika susah adalah bukti bahwa kita ingat Allah. Orang bisa sabar itu karena sebab apa, Ibu? Ingat Allah. Ingat Allah. Tapi ada nggak orang yang ingat Allah tapi tetap ngeluh? Oh, ada. Lagi susah, kemudian dia doa, doanya ke Allah. Kalau doa kan berarti tandanya ingat Allah. Tapi waktu doa, ya Allah, kenapa Engkau timpakan kepada saya musibah seberat ini? Saya udah gak sanggup, ya Allah. Ini artinya ingat Allah nggak? Ingat Allah, sabar nggak? Enggak.
Jadi pengertian ingat Allah waktu susah adalah yakin bahwa musibah ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita diri yang lebih baik bila dibanding dengan orang yang oleh Allah dikasih kesenangan. Allah kan punya rencana. Dan rencana Allah kepada kita itu pasti semuanya rencana baik. Kadang Allah berencana ke seseorang dikasih kesenangan, tapi bisa jadi Allah berencana memberikan kepada seseorang kesusahan. Baik dikasih senang maupun dikasih susah, dua-duanya adalah rencana baik Allah. Dengan satu catatan, kalau yang Allah berikan kepada kita adalah kesusahan, itu artinya Allah berencana untuk menjadikan diri kita setingkat lebih tinggi daripada yang dikasih kesenangan. Itu kaidahnya. Berarti sebenarnya lebih enak dikasih senang atau dikasih susah? Nah, kalau dikasih senang itu derajatnya di bawah yang dikasih susah. Ngeluhnya itu loh. Ngeluh karena kita lupa Allah. Ngeluh karena kita tidak percaya bahwa Allah punya rencana yang baik. Iya. Kalau ngeluh itu artinya menganggap Allah, menganggap Allah apa? Nggak sayang. Orang yang ngeluh itu artinya berbaik sangka atau berburuk sangka kepada Allah? Buruk sangka. Iya, kalau buruk sangka kepada Allah kan, na'udzubillah. Jadi karena itu kita bisa bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, secara kemampuan kita untuk bisa sabar dalam pengertian yang tadi saya sampaikan, itu mudah atau gampang? Mudah atau sulit? Sulit. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma a'inna, ya Allah bantu kami. Bantu kami ya Allah. Iya. Karena kalau orang bisa sabar itu karena dibantu oleh Allah. Kalau bukan karena bantuan Allah, memang orang nggak sabar. Sulit untuk bisa sabar. Tapi kalau saya dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu melihat apapun bagi kita adalah rencana baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak ada satu maksud pun dari Allah untuk kita kecuali maksud baik. Nah, yang terakhir adalah ingat Allah waktu amal. Ingat Allah waktu amal. Kita kalau beramal ingat Allah nggak? Ingat. Baik, kalau betul ingat Allah. Waktu kita salat berjamaah, imam bacanya panjang sekali. Nah, kalau ngeresul itu tandanya ingat. Tandanya ingat jemuran, ingat makanan, ingat masakan. Nggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah doa ini memang kalau sampai Rasul mengatakan jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap kali selesai sholat, berarti doa ini memang doa yang amat sangat penting, sangat baik, iya, bagi hidup dan kehidupan kita. Karena itu mulai saat ini jadikan doa ini menjadi doa yang kita lazimkan setiap kali selesai sholat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, yang kedua yang diminta oleh kita kepada Allah setelah ingat Allah adalah wa syukrika, syukur. Syukur dengan syukuran beda. Kalau syukur itu bahasa Arab, syukuran bahasa Indonesia. Itu bahasa Jawa ya. Syukurin dah, itu udah bahasa preman. Iya, syukurin. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selama ini kata syukur seringnya kita
pakai kata dasar atau kata imbuhan? Imbuhan. Syukuran kan berarti ada imbuhan an. Selama ini imbuhannya an atau in? An. Kadang-kadang in. Itu nggak pakai n. Tapi kalau pakai in, itu baik atau jahat? Syukurin lo gitu. Jahat. Dan kadang tanpa kita sadari kita masih di situ, Ibu. Yang sering saya contohkan parkir, gitu kan, mesti nyari tempat yang adem. Yang panas buat siapa? Buat orang lain, betul? Yang kalau udah tempat parkirannya penuh, kita lihat motor kita, mobil kita keteduhan, yang lain kepanasan, kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu artinya kita bersyukur, betul? Bersyukur untuk diri kita. Tapi ngelihat mobil orang lain kepanasan, syukurin. Karena itu ibu-ibu yang rahmat Allah, kita perlu kemudian memastikan sebenarnya hakikat syukur itu apa. Syukur itu sebenarnya berkaitan dengan kualitas diri. Kita katakan tadi bahwa orang sabar itu bisa jadi ya, secara kaidah itu tingkatannya ada di atas orang yang hidupnya senang. Tetapi kalau kita mengartikan syukur dengan arti yang sesungguhnya, sebenarnya tetap orang yang syukur ada di atas orang yang sabar. Sepanjang kita memaknai syukur dengan makna yang sebenarnya. Dan syukur dalam arti yang sebenarnya itu berkenaan dengan kualitas hidup. Wujudnya apa kualitas hidup? Orang yang syukur kan berarti hidupnya senang. Maka seseorang itu hanya akan dikatakan bersyukur kalau kualitas hidupnya selalu lebih baik daripada orang-orang yang hidupnya tidak senang. Itu syukur yang sesungguhnya. Syukur yang sesungguhnya. A, uangnya 1 juta. B, uangnya 100.000. Yang uangnya 100.000, infaknya 10.000. Yang 1 juta, infaknya juga 10.000. Siapa yang sebenarnya bersyukur? Ya. Maka yang uangnya 1 juta dengan dia infak 10.000, sebenarnya dia belum bersyukur. Dia belum bersyukur. Karena kualitas infaknya sama dengan yang nikmatnya di bawah dia. Ya. Jadi harusnya kita ngelihat, ya Allah, ya, saya tahu hidup beliau lebih susah dari saya, kok infaknya 10.000, masa saya sama dengan dia? Nah, itu yang dimaksudkan dengan hakikat syukur. Ya. Ibu yang rajin salat duha itu biasanya yang rezekinya sedikit atau banyak? Rajin salat duha. Biasanya orang jadi pengen salat duha itu ketika rezekinya sedikit, lancar atau nggak lancar? Ya Allah, dia rezekinya nggak lancar, dia salat duha, berarti yang rezekinya lancar? Salat duhanya harus lebih baik daripada yang rezekinya belum lancar. Itu berarti dia bersyukur. Tapi kalau saya udah kaya, ngapain saya salat duha? Sombong. Iya. Lawan dari syukur, makanya lawan dari syukur itu adalah kufur. Iya, kufur. Ada orang, ya Allah, beliau hidupnya susah, tapi hafalan Qur'annya banyak. Maka yang hidupnya senang, hafalan Qur'annya harus. Ya, tentu kualitas hidup di sini sifatnya umum, ya.
Intinya orang itu hanya akan dikatakan bersyukur kalau kualitas hidup dia, ya terserah kualitas hidup apa. Tapi yang paling penting kualitas hidup itu sebenarnya adalah kedekatan dengan Allah. Dalam bahasa lainnya, orang yang hidupnya senang harus lebih dekat dengan Allah daripada orang yang hidupnya susah. Tapi selama ini kan kebalik, kita dekat dengan Allah itu waktu senang atau waktu susah? Begitu senang, kok susah ingat Allah? Betul? Sebenarnya mana yang lebih enak? Kita susah mudah ingat Allah atau senang susah ingat Allah? Susah senang ingat Allah. Kalau susah senang ingat Allah, mana yang lebih membuat kita lebih ingat Allah? Waktu senang atau waktu susah? Berarti belum bersyukur. Ya, belum bersyukur. Ya. Makanya yang besok umroh itu harus ingat Allahnya harus lebih kuat. Iya, ibadahnya harus lebih kencang. Kalau di Masjidil Haram kualitas ibadahnya sama dengan ketika di Indonesia, lantas ngapain? Iya, ini bahasa provokasi. Jadi memang betul-betul selama di sana maksimal. Tujuannya apa? Agar suatu saat dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah berangkat lagi. Tapi kalau selama di tanah suci, lebih sering tawaf di saya tahadus bin nikmat. Beberapa kali ke sana. Pokoknya pulang perginya penginapan. Tapi satu saat saya diajak untuk jalan-jalan. Saya kaget, ya Allah, ternyata di bawah Zam-Zam Tower kayak gini. Sekalinya itu saya ngelihat, ya Allah, kayak gini ya ternyata. Saya nggak nyangka, padahal beberapa kali saya ke sana. Baru sekali itu. Dan belum pernah lagi ke situ. Karena emang selama di tanah suci buat apa lagi? Kalau tidak untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sholat di Masjidil Haram kan 100.000 kali. Itu artinya apa? Allah sangat menyukai kalau ibu-ibu selama di Mekah memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Terakhir, dan ini nanti menjadi kelanjutan dari wujud syukur yang saya katakan bahwa syukur itu adalah kualitas hidup. Itu diwujudkan dengan wa husni ibadatika, baik di dalam beribadah kepada Allah. Maka baik dalam beribadah kepada Allah itu merupakan hakikat syukur, dan hakikat syukur adalah wujud dari kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatika memiliki makna apapun yang ada dalam hidup kita, fokus kita hanya satu. Menjadikannya sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Itu wujud dari kita bersyukur. Menjadikan apapun yang ada dalam kehidupan saya adalah kesempatan untuk melakukan sebaik-baiknya ibadah. Wa husnul ibadatik. Kenapa ada kata husnu? Karena memang Rasul menginginkan kita waktu kita melakukan ibadah itu ibadah yang paling baik. Jadi ketika datang azan, berarti wujud syukurnya adalah segera salat. Segera salat. Dan ini kewajiban ibu kepada suami. Mengingatkan suami untuk salat kapan? Salat fardu. Ini salah satu ciri istri yang salihah adalah selalu memperhatikan salatnya suami. Memperhatikan salatnya suami. Nah, salah satunya adalah mengingatkan. Mengingatnya kapan? Jangan nunggu azan.
5 menit sebelum azan, 10 menit sebelum azan, ibu sebagai istri menyampaikan kepada suami, Pak, ini sudah mau azan. Bapak wudhu, siap-siap untuk salat. Pernah menyampaikan ini? Ya sering, tapi suami udah juga jalan. Kalau suami nggak di rumah, bisa nggak mengingatkan? Oh, sekarang bisa banget. Bisa banget. Iya, lagi keluar ingatkan, Pak, ini 5 menit azan. Iya, Bapak kalau lagi di jalan cari masjid ya. Bapak kalau lagi di kantor segera ke tempat salat. Nah, itu suami maaf, istri yang salat. Iya, harus berani ngomel, Bu. Sama suami, tapi ngomel untuk kebaikan. Iya. Jadi ibadahnya adalah ibadah yang husnu wa husnu ibadatika. Disakiti orang, ada nggak ibadahnya? Ada. Apa ibadahnya? Sabar. Ada yang lebih baik dari sabar? Memaafkan. Ada yang lebih baik dari memaafkan? Membalas keburukan dia dengan kebaikan. Sudah pernah nyoba? Padahal kan ada doanya dari Rasul, dan kita ingin doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya, seiring dengan hadirnya kita semua di dalam ikun Ibu Wiwi, ya sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan beliau Ibu Wiwi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan tempat yang Allah karuniakan kepada beliau, insyaallah menjadi jalan bagi beliau untuk bisa melakukan sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya kebaikan dari tempat ini. Kalaulah tempat ini nanti akan dijadikan sebagai toko, ya mudah-mudahan toko ini menjadi jalan bagi sampainya rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang insya Allah akan menjadi kebaikan bagi dunia beliau sekeluarga dan juga bagi akhirat beliau sekeluarga. Mudah-mudahan ya, ruko yang Allah karuniakan kepada Ibu Wiwi ini insya Allah akan menjadi saksi kebaikan, saksi kesyukuran ya, beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas semuanya mari sama-sama kita berdoa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon doa untuk beliau, keluarga, Ibu Wiwi Edianto beserta seluruh karyawan supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan takwa kepada Allah, diberikan kemudahan menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak, dijauhkan dari siksa kubur dan neraka, serta diberikan kesehatan, ketentraman, kelancaran dalam usaha, ya, dan dapat rezeki yang barokah. Mudah-mudahan pula untuk jamaah yang hari Jumat besok berangkat umrah, semoga Allah mudahkan dan lancarkan perjalanan umrah, ya, dapat mengerjakan rukun dan sunnah umrah dengan sempurna, diampuni segala dosa, diterima segala ibadah. Dan mudah-mudahan kita yang ikut menyaksikan tasyakur ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, diberi kesempatan untuk bisa menggunakan semua nikmat Allah untuk kebaikan, dan juga suatu saat nanti insya Allah bisa berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah, ibadah haji. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami, khususnya nikmat yang Engkau berikan kepada Ibu Wiwi dan keluarga, dan juga nikmat yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang besok akan menunaikan ibadah umrah. Ya Allah, bantu kami, khususnya beliau Ibu Wiwi sekeluarga dan teman-teman yang akan menunaikan ibadah umrah. Bantu kami ya Allah, agar selalu ingat bahwa semua yang Engkau karuniakan kepada kami ini adalah semata-mata karena kebaikan-Mu ya Allah, semata-mata karena kebaikan-Mu. Jangan Kau biarkan kami ya Rahman merasa bahwa semuanya ini adalah karena kerja keras kami ya Allah. Lindungi kami ya Rahman ya Rahim dari merasa berjasa dengan semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami yakin semuanya ini adalah nikmat dari-Mu, pemberian dari-Mu. Ya Allah, titipan dari-Mu. Karena itu jangan Kau biarkan kami merasa memiliki semuanya ini ya Allah. Kuatkan hati kami, bimbing hati kami, agar kami tetap merasa meyakini bahwa semua yang Kau berikan kepada kami tetap milik-Mu ya Allah, bukan milik kami. Jangan Kau biarkan kami mengaku-ngaku bahwa semua yang ada pada diri kami ini adalah milik kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesadaran bahwa semua yang ada pada diri kami adalah milik-Mu yang Kau titipkan kepada kami, agar kami gunakan hanya untuk ibadah dan amal salih. Karena itu bantu kami ya Allah, agar kami bisa menggunakan semua titipan-Mu ini hanya untuk ibadah dan amal salih. Jangan Kau biarkan kami mengkhianati nikmat pemberian-Mu, apalagi ya Allah menggunakan nikmat pemberian-Mu untuk melakukan perbuatan salah dan dosa. Bantu kami ya Allah, bantu kami semua ya Rahman, untuk bisa menjaga titipan-Mu ini hanya untuk melakukan amal kebaikan, agar ringan hisab kami nanti di akhirat ya Allah, agar kami bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan mudah pada saatnya nanti kami berdiri di pengadilan yang paling adil di padang mahsyar nanti. Ya Allah, jangan Kau biarkan semua nikmat yang Kau titipkan kepada kami akan memperberat hisab kami ya Allah. Ringankan hisab kami, mudahkan hisab kami, dengan kami hanya gunakan semua nikmat-Mu untuk ibadah dan amal salih. Dan ya Allah, ketika kami bisa melakukan amal salih, bantu kami ya Allah untuk meyakini bahwa semua amal kebaikan kami ini adalah karena rahmat-Mu semata. Kalau bukan karena rahmat-Mu, gak mungkin kami bisa berangkat umrah ya Allah. Tanamkan kesadaran itu pada diri kami, khususnya saudara-saudara kami yang akan menunaikan ibadah umrah. Jadikan umrah mereka ya Allah umrah yang mabrurah. Mudahkan selama dalam perjalanan, sampaikan ke tujuan dengan selamat. Kuatkan mereka selama di tanah suci ya Allah. Kuatkan lahir batin mereka, agar keberadaan mereka di tanah suci keberadaan yang sepenuhnya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ibadah kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sempurnakan ibadah umrah mereka ya Allah, hingga pulang kembali ke tanah suci dengan membawa ampunan-Mu, dengan membawa maghfirah-Mu, dengan membawa hidayah ya Allah, sehingga mereka ketika pulang ke tanah air ini menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelum mereka berangkat ke tanah suci. Ya Allah, kepada kami yang belum Engkau beri kesempatan berangkat ke tanah suci, kami mohon suatu saat nanti mampukan kami ya Allah, mampukan kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu, untuk bisa menunaikan ibadah umrah, untuk bisa menunaikan ibadah haji,
Allahumma rzuqna ziyarata Makkah mukarramah liada'il haji wal umrah wa ziyaratil madinatil munawwarah li ziyarati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah sanatan ba'da sanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tempat ini akan menjadi tempat yang barakah, tempat yang akan senantiasa dipenuhi oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan tempat kita semuanya juga tempat yang dipenuhi barakah dari Allah. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasiran kepada sahabat Syamila. Jazakumullah khair Ustaz Syarori untuk kajian pagi ini tentang syukur tanpa batas, doanya yang merasuk kalbu, yang meneteskan air mata. Jazakumullah khair untuk Ibu Wiwi Irabuni sekeluarga, untuk tempatnya, untuk daharnya, untuk snacknya, untuk semua yang sudah diberikan kepada ibu-ibu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu Wiwi dengan keberkahan rezeki yang berlimpah dan takabulnya seluruh hajat. Toko ini sukses, rame, laris. Mungkin sebelum acara dahar, ibu-ibu bisa dipersilakan di dahar snack Ustaz. Dahar snacknya. Mungkin sebelum Ustaz pulang, kita mau ada acara pelepasan ibu-ibu yang mau berangkat umrah dulu. Sebentar nggak apa-apa ya Ustaz ya? Mungkin bisa geser ya ibu-ibu sambil mungkin minum sekalian kita, atau nanti saja setelah dahar ya. Ya kayaknya Bu Wiwi sudah nyiapin. Dan Bu Wiwi ada mau nyiapin dahar lagi untuk jamaah atau hanya ini saja? Oh hanya ini saja. Oh ya, oke. Baik, monggo dipersilakan ibu-ibu di dahar snacknya. Oh buat dahar soto. Oh ya ada dahar soto juga. Ustaz bersedia soto ya? Saya lagi enggak, Ibu. Ya? Saya lagi enggak. Oh lagi enggak, lagi sahur. Mungkin nanti baru setelah dahar soto kita salam-salaman ya, kita pamit-pamitan semuanya. Oh foto, baik-baik. Berarti kita langsung saja acara itu ya. Ya.